Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Heru Delpano 09. Nah, kali ini saya sama Udin sedunia. Ini lagi di base camp. Nah, ini base camp sederhana Delpano 09. Ini di nyatu sama bengkel juga. Ini alat-alat spare part motor, kunci-kunci di depan bengkelnya. Nah, kali ini ada kawan sekaligus anggota di sini juga. Dia mau berbagi pengalaman, cerita dia yang dialamin di Pulau Halang. Udah berapa lama di Pulau Halang? Udah 17 tahun. 17 tahun. Kecil? Dari kecil sampai besar. Lahir di mana? Di sini. Di pulau. Tadi bilang Jakarta. Enggak. Bohong aja ini. Hoax. Jadi pengalaman apa Din yang punya Din? Tanya kenalan dulu lah. Nama Indonesianya? Nama Indonesia saya Ferry Mac Jackson. Ferry Magic Jackson. Iya, Ferry Mac Jackson lah. Nama Cinanya? Cina Sena. Nama Cina Sena. Panggilannya? Udin. Nama Ferry. Nama Indonesia kan. Nama ininya Cinanya Sena. Nama panggilannya Udin. Iya, Udin. Udin ini asli keturunan Cina apa campur? Asli keturunan Cina. Bapak mama Cina semua ya. Iya. Oke, simak terus videonya. Nanti kita dengarkan cerita dari Udin di sedunia ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Di malam hari ini Udin ini pengen berbagi cerita pengalaman dia pribadi tentang ibunya Din. Tentang ibunya. Jadi Udin ini udah ditinggal ibunya dari sejak kecil. SD kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ibumu meninggal karena sakit kanker rahim. Sakit kanker rahim. Jadi Udin ini udah ditinggal ibunya dari sejak kelas 2 SD. Dan sekarang dia tinggal sama kakeknya. Bapaknya sudah nikah lagi kan? Bapaknya sudah nikah lagi dan sekarang dia kerja di Jakarta. Kerja apa Din? Bapakku nelayan Laut. ya. Tangkap ikan tuna kan? Iya, iya. Tangkap ikan tuna. Jadi Udin ini pengen cerita tentang ibunya yang sudah meninggal, dan kadang dia suka menampakkan diri apa cuma dengan suara itu di kamarnya. iya. Jadi ada kamar khusus yang nggak rubah sama sekali ya. Nggak ada rumah. Sekarang dan ceritakan gimana posisi rumahnya itu. Di rumahnya apa cuman ada kamar. Kamar maksudnya kamar ibumu. Nah, kamar pertama kamar ibuku, kamar kedua kamar kakekku dulu. Dan sekarang rumah itu nggak ada yang tinggal, nggak ada diubah sama sekali kamar itu. Dari sejak ibuku meninggal sampai sekarang Dari sejak ibumu meninggal kamar itu nggak, barangnya apa segala macam nggak ada yang dipindahkan. Nggak ada. Terus pengalaman yang paling kamu ingat waktu itu gimana? Apa ada suara jadi kamar kau tidur di kamar mana waktu kau dengar ada suara di kamar itu? Di kamar kakek itu. Kau tidur di kamar kakekmu sebelahan sama kamar ibumu itu? Iya. Nah, waktu kau tidur di kamar kakekmu kan sebelahan nih sama kamar Iya. ibumu kan? Jam berapa kau dengar ada suara-suara gitu? Sekitar jam 11-an itu. Jam 11 malam. Iya, malam. Suaranya suara gimana? Ada yang buka pintu, jelas sekali suaranya itu. Pintu kamar itu? Pintu kamar itu harus buka baru tutup. Enggak, di dalam kamar itu ada pintu satu apa ada lagi pintu lain gitu? Pintu Enggak. kamar mandi atau apa? Enggak ada? Enggak ada. Cuma pintu satu keluarnya. Keluar masuk gitu. Iya. Terus ada suara apa lagi? Suara jalan ke
arah ke belakang nggak, ke arah dapur gitu, ke kamar mandi. kamar mandi. Heeh. Itu posisinya waktu itu kok sama siapa di situ? Sama abangku. Berdua aja, nggak ada Iya. orang lain? Kaget aku sama abangku kan, diri langsung buka pintu, nengok ada orang, kabur langsung. Begitu kabur tengok ada Itu orang. kok ngalamin itu waktu umur berapa? Umur setahun yang lalu. Enggak, maksudnya pas ibumu meninggal udah berapa tahun ya? Ya tahun kemarin. Setahun ibu meninggal? Enggak, baru tahun kemarin Baru tahun kemarin. Iya. Nah, jadi kau pernah mimpi bertemu ibumu atau gimana? Kalau saya sih belum pernah, Belum ada gitu ya. belum ada. Cuman waktu kalau kamar itu memang sering ada suara-suara gitu. Ya, Apa sering. baru pertama kali itu kau dengar? Udah sering. Udah sering. Jadi sekarang posisi rumah itu kosong. Kosong terus tiap hari. Jadi ibumu meninggalnya berarti di sini di pulau kan? Di pulau. Meninggal di pulau. Jadi dia kamarnya itu punya kamar, posisi kamarnya nggak dirubah sama sekali, benda-benda barang-barang peninggalan nggak ada sama sekali. Nggak ada diambil. Nah, jadi waktu pas kamu dengar ada suara-suara itu, sering dengar kok apa cerita sama kakekmu apa enggak? Cerita sama nenekku. Sama nenekmu. Terus kata nenekmu? Ya kata nenekku mungkin ibu keluar gitu nengok-nengok. Oh, mungkin itu ibumu. Nah, nengok-nengok kami kan. Terus ini kan menurut kepercayaan orang Mula ya kan? Iya. Kau apa pernah nanya ke yang lain gitu? Pernah nenekku nanya. Nenekmu nanya ke Pekong. Iya. Terus kata Pekong tuh? Iya emang iya mama aku mau keluar nengok kami berdua gitu. Tapi kalau ibaratnya cuman dari suara, dengan kalau dilihat langsung gitu nggak pernah ya? Nggak pernah. Dalam mimpi pun nggak? Kami pun nggak pernah. Jadi pengalaman yang cuma itu aja pengalamannya, dengan suara-suara aja. Iya dengan suara-suara. Baru pernah satu lagi. Aku di situ juga. Jadi enggak, kok pernah tidur nggak di kamar itu? Pernah. Sendiri Sendiri nggak berani. sama abangmu Sama abangku. waktu tidur di kamar itu? Oh. Nah, jadi waktu kau tidur di kamar itu apa yang kau rasain? Itu aku rasain kayak nggak ada apa-apa. Biasa aja. Kalau udah tertidur biasa aja. Kalau kan sebelum tidurnya? Kalau kepikiran itu nggak bisa tidur. Pikiran soal kedengaran sesuatu nggak bisa tidur. Kau takut? Takut. Tapi itu ibumu. Emang mana takut kan? Namanya orang udah meninggal ya kan? Iya. Nah, jadi ada lagi pengalaman lain? Ada satu lagi. Nah, apa coba ceritakan? Sendirian aku kan ya itu juga hampir sama pengalaman. Tapi aku sendirian di pas itu kan. Jam Sendirian jam 8 malam gitu lah. jam 8 malam. Ah, sendirian di kamar sebelah, kamar ibuku di kamar sebelahnya. Nggak di kamar ibumu, di kamar kakekmu Bukan, juga? iya. Hmm. Duduk kan main handphone. Tiba-tiba di jendela tuh kayak ada orang lewat. Teman-teman lewat sana sini. Kayak bayangan gitu, Nah, kayak bayangan. bolak-balik. Nah, ya. Bolak-balik. Biarkan terus main HP. Terus main HP terus saya. Aku kan main HP. Masih ada tuh bayangan masih muncul gitu bayangan. Ya udah kira entah apa-apa, pikiran gue udah mulai aneh-aneh kan. Langsung aku kabur. Lari buka pintu langsung kabur. Bayangannya bayangan gimana? Bayangan putih apa cuman bayangan hitam? Cuma bayangan hitam lah gini lewat. Kayak ada orang lewat. Nah, lewat Tapi nggak ada suaranya kan? Nggak ada. Dah, cuma itu aja. Ya, itulah pengalaman Udin alias Ferry alias Sena. Nah, kalau Ferry itu panggilan Indonesianya, nama panggilan Cinanya Sena. Nah, nama panggilan sehari-hari Udin. Kok bisa dipanggil Udin tuh gimana coba? Kemudian karena waktu umur 11 tahun 12 tahun lah suka main sepeda keliaran itu. Jadi waktu umur 11 tahun tuh ke mana-mana naik sepeda. Iya, ke ilir kumpul belakang naik sepeda juga.
mau malam mau siang naik sepeda terus. naik sepeda terus, nggak pernah naik Itu motor waktu kita. pas ada film sinetron Udin itu ya, Iya, waktu itu Vincenzo Udin tuh. Udin BMX. Ah, Jadi panggilannya Udin. dulu kan sering pakai topi, pakai sepeda. Nah, dipanggil Udin BMX, Udin sedunia. Nah, oke lah, berarti inilah pengalaman Udin. Udin ini asli Pulau Halang, asli keturunan Cina, dan dia pun udah berbagi pengalaman dia waktu kecil sampai besar sekarang pun. Jadi posisinya rumah dia sama rumah yang baru ini depan-depanan, cuman rumah itu udah dibiarkan kosong aja, dan barang-barangnya pun tidak ada yang dirubah sama sekali. Mungkin itu dianggap mungkin sebagai kenangan dia lah, sebagai kenangan keluarganya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang udah ngedukung, terima kasih banyak, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, kita lanjut nanti video berikutnya. Salam selalu, terima kasih banyak.